Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Moga-moga sehat selalu. Peci Miring memberikan opini hari ini. Hari Rabu tanggal berapa? 18 Oktober 2023. Kebetulan hari ini pengumuman cawapres dari pasangan capres Ganjar Pranowo. Nah, jadi capresnya Ganjar Pranowo, cawapresnya Mahfud MD. Saya memberikan opini hanya kebetulan karena kalau dulu saya sering membuat tulisan tentang capres, cawapres, calonnya, yang jadi dan yang tidak jadi. Saya memang suka sekali menulis hal-hal seperti itu karena itu menjadi gairah tersendiri. Nah, ini contohnya. Ini membuat judul Profil Ideal Presiden RI. Nah, kemudian pada 2014 saya membuat judul 9 alasan memilih Joko. Kebetulan presisi yang saya tulis benar, yang saya prediksi benar. Jadi saya suka menganalisis siapa yang menang, siapa yang kalah. Termasuk saya juga menulis judulnya Wawancara Imajiner Anies Baswedan Presiden 2024. Jadi intinya kira-kira begini. Teorinya begini. Di Indonesia ini pemimpin atau kelompok partai yang menang itu hanya gantian saja. Jadi kalau suatu kali yang menang itu Golkar, kemudian di tahun yang berbeda, di periode waktu yang berbeda, maka akan berganti oleh si PDI Perjuangan. Pada tahun yang berbeda berganti lagi oleh Partai Demokrat. Kalau yang ini tadi kebalik ya. Jadi Demokrat dulu, kemudian baru PDI Perjuangan. Jadi yang cukup lama sekali berkuasa dulu adalah Partai Golkar, kemudian berganti ke Demokrat, berganti ke PDI Perjuangan. Memang partai PDI Perjuangan ini sudah 2 periode dengan kepemimpinan petugas partai yang bernama Joko Widodo, Insinyur Joko Widodo. Nah, hari ini kebetulan diumumkan capresnya Ganjar Pranowo dan cawapresnya Profesor Mahfud MD. Pengumuman dari Pak Ganjar ke Pak Mahfud ini cukup lama, berlangsung sangat lama. Dan ini memang ditunggu-tunggu dan menjelang detik-detik pengumuman tentang pendaftaran ke KPU. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kira-kira pasangan Pak Mahfud MD, pasangan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ini nanti bisa menang di dalam Pilpres? Saya kira semua akademisi, semua orang pintar dalam tanda kutip, dan semua siapapun kita, obrolan di warung kopi juga akan rame ini. Mulai rame setidak-tidaknya ingin melihat siapa nanti yang lolos menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024. Memang yang sudah memastikan diri berpasangan baru Anies Baswedan dan Caimin, kemudian kemudian Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Nah, yang belum mengumumkan adalah Bapak Prabowo. Siapa pasangannya nanti? Ini memang dari 2 pasangan ini saja, ini sudah
menarik untuk diulas, untuk dibanding-bandingkan, untuk di apa-apain. Saya tidak mau seperti para pengamat itu. Kalau para pengamat mungkin kan berdasarkan survei, berdasarkan teori buku dan lain-lain. Saya hanya berdasarkan intuisi saja, yang dari beberapa pengalaman alhamdulillah intuisi saya benar. Nah, kali ini saya berandai-andai bagaimana seandainya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu nantinya kalah. Kok bisa? Ya bisa aja, namanya pertandingan. Ya kan? Namanya pertandingan kan bisa saja kalah. Tapi ini pendapat saya ini memang melawan arus gitu. Saya memang bukan hanya ingin berbeda atau sekedar ingin beda, bukan. Tapi dari, kalau kita bahasa Jawanya itu niteni. Niteni itu bahasa Indonesianya apa ya? Memperhatikan kepemimpinan itu ternyata memang sekali lagi gantian saja teorinya. Jadi kalau 2 periode ini sudah PDI Perjuangan, rasa-rasanya agak susah ya PDI Perjuangan lagi. Tapi jangan dulu gembira Gerindra, Golkar dan lain-lain. Saya melihat, memperhatikan ada capres dan cawapres yang modalnya itu bejo, modalnya itu keberuntungan. Mungkin kalau dari sisi survei, dari sisi elektabilitas, dari sisi modal, mungkin termasuk modal harta benda untuk berkampanye, atau modal siapa yang di belakang mereka ini untuk berkampanye, untuk memenangkan mereka, memang rasa-rasanya susah. Pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin ini rasa-rasanya memang agak susah, karena di survei selalu nomor 3 dan yang nomor 1 selalu Ganjar. Nah, pertanyaannya, seandainya pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD kalah, itu gimana ya? Logis nggak? Nggak logis memang. Tetapi teori saya tadi itu, setidak-tidaknya ada 2 saja yang saya sampaikan kali ini. Itu dari pengalaman saya. Contoh yang tadi itu, buku saya membahas buku Jokowi JK ini setahun sebelum dipasangkan dan ternyata menang. Jadi ini hanya berdasarkan intuisi. Habis ini pemimpin itu, habis ini partai, habis ini gitu. Jadi saya hanya berpedoman pada 2, bahwa kepemimpinan di Indonesia ini hanya gantian saja. Yang kedua, hal yang paling sulit dilawan adalah soal bejo atau keberuntungan. Anies Baswedan selama ini adalah orang yang saya lihat selalu bejo, selalu beruntung. Dia tidak berjuang apa-apa, tahu-tahu bisa menjadi gubernur DKI. Cak Imin saya kira juga begitu. Yang babak belur Gus Dur, tapi yang mendapat keberuntungan, yang menguasai partai PKB ternyata Cak Imin. Ini juga dua-duanya orang yang bejo saja. Jadi dengan 2 pedoman itu, yaitu teori gantian, seorang pemimpin atau partai juga gantian, maka 2024 ini rasa-rasanya seandainya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah, maka kemungkinan besar yang menang adalah Anies Baswedan dan Cak Imin. Saya Peci Miring Ahmad Bahar, mohon maaf jika kurang pas dan tidak menyenangkan kepada kawan-kawan pendukung non Anies dan Cak Imin. Moga-moga bermanfaat. Ayo berpikir, ayo berdebat, ayo berargumentasi, dan inilah negara demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.